Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tasya Putri Camela. NIM 2521088. Kelas Tik 5 Colom. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana konfigurasi pada Windows Server, DHCP pada Windows Server, FTP pada Windows Server, dan DNS pada Windows Server. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan cara mengkonfigurasi IP statis pada Windows Server 2012. Pertama-tama, kita akan buka network dan sharing center. Di sini kita akan klik pada change dan klik pada internet, lalu buka properti. Nanti ada protokol 6 dan 4, jadi kita akan mengambil pada tipe 4. Klik pada tipe 4, lalu klik properties. Di sini ada dua pilihan, kita akan ambil yaitu use the following IP address. IP address-nya akan kita isi dengan angka 10, 10, 10, 1. Submit-nya kita enter, akan terisi sendirinya. Untuk DNS-nya kita akan buat sama pada IP address yang di atas. Jadi DNS server-nya harus sama dengan IP address yang di atas. Setelah itu kita akan klik OK dan tutup. Kita akan melihat pada CMD, lalu buka command prompt. Di situ kita akan klik ipconfig, dan enter. Lalu kita akan melihat apakah IP address-nya sama seperti yang kita buat dan submit-nya. Jika sudah, maka pemasangan IP kita berhasil pada Windows Server 2012. Selanjutnya saya akan menjelaskan konfigurasi FTP pada Windows Server 2012. Pertama-tama kita akan klik pada add role and feature. Nah, di situ ketika kita menambahkan satu role akan ada pertanyaan pemberitahuan, maka kita akan klik next dan pilih pada role based of feature based installation. Lalu kita klik next. Pada pemilihan server kita akan pilih select a server, lalu kita klik next. Berhubung pada FTP server, maka pada web server ini kita akan pilih web server IIS dan kita klik ada add feature,
lalu kita next. Di sini langsung saja kita klik next. Lalu di sini juga kita klik next. Pada selanjutnya kita cari FTP server, lalu kita checklist, lalu kita klik next. Kemudian kita klik installation pada selama menunggu penginstallation. Proses ini akan memakan waktu. Setelah terinstall, lalu kita klik close. Selanjutnya kita ambil tools dan kita ambil Internet Information Service atau IIS Manager. Di sini IIS telah dibuat dan ditampilkan sesuai dengan informasi yang diberikan. Lalu kita klik yang sudah kita buat atau pada apa ini kita akan memilih yaitu FTP Authentication untuk memberikan atau menjelaskan tentang user yang diberi akses. Kita akan klik Anonymous Authentication, lalu kita ubah menjadi statusnya enable. Kita klik close saja. Selanjutnya kita akan kembali ke home. Dan ambil yang FTP Authentication Rules. Nah, di sini kita klik Add Authentication Rules. Pada ini kita pilih Allow Rules. Dan untuk permission di bawahnya kita checklist keduanya. Pilihan kita yang di atas tadi All Anonymous User. User sudah ditambahkan, nantinya user kita bisa mengakses FTP tanpa ada login password. Selanjutnya kita akan membuat test. Sebelum kita masuk ke test, kita akan membuat folder FTP terlebih dahulu pada penyimpanan C atau local disk C. Kita akan membuat folder baru dengan nama FTP.
Setelah itu kita kembali ke sheet tadi atau sheet. Kita ulang buka sheet, lalu kita add FTP sheet. Pada sheet information ini kita akan membuat nama FTP kita dengan FTP titik nama kita terus titik net. Untuk physical path-nya kita akan pilih di mana kita menyimpan folder FTP yang sudah kita buat tadi. Lalu kita klik next. Pada IP bidding settingan berikut, IP-nya kita arahkan yang digunakan oleh server. Lalu portnya kita ubah jadi 21. Untuk SSL kita centang pada no SSL. Lalu kita klik next. Pilih authentication-nya, kita checklist yang anonymous. Lalu untuk authorization-nya kita anonymous user. Pada permission-nya kita checklist keduanya, lalu finish. Kita kembali ke sheet, lalu kita akan melihat FTP kita sudah selesai. Lalu kita klik. Di sini kita bisa langsung masuk ke folder kita dan kita create. Untuk verifikasi client Windows-nya bisa kita buat seperti yang di video. Jika berhasil, maka akan menampilkan folder yang ada di FTP kita tadi. Kita verifikasi melalui CMD dengan mengetikkan FTP terus IP address kita, lalu enter. Kita tunggu beberapa saat. Untuk user anonymous tadi kita isi dengan anonymous. Passwordnya kita enter. FTP kita isi. Jika sudah tampil seperti yang di video, berarti FTP kita berhasil dikonfigurasi. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan konfigurasi DHCP pada Windows Server 2012. Pertama-tama kita akan buka tools yaitu Add and Rules. Selanjutnya kita pilih Role Based and on Feature Based Installation. Terus kita klik Next untuk melanjutkannya. Selanjutnya kita pilih Select a Server Pool. Dikarenakan cuma itu, jadi kita langsung klik Next. Selanjutnya kita checklist pada fitur DHCP server. Setelah itu
kita add semua fitur, lalu kita klik next, dan pada opsi ini kita langsung klik next. Deskripsi dari fitur DHCP yang ingin kita install, lalu kita klik next. Pada tahap ini nantinya akan muncul sebuah konfirmasi penginstalan beberapa fitur dan service yang akan kita pilih. Supaya tidak ada service dan fitur yang tertinggal, langsung saja kita klik install. Proses penginstalan ini akan terjadi selama 10-15 detik. Selanjutnya kita pilih menu tools, lalu kita pilih DHCP, klik kanan untuk mendapatkan remove begin. Checklist pada kita remove, lalu kita klik nanti pada IP F4. Di sini kita akan buka new scope, yaitu kita klik next, lalu kita akan isi nama dan deskripsi sesuai yang kita inginkan. Pada tahap ini kita bebas memilih nama dan deskripsinya. Setelah itu ada pengaturan DHCP-nya. Setiap IP DHCP itu dimulai dari IP berapa dan habisnya berapa. Pembedaan IP DHCP-nya berarti sampai IP keberapa. Tentukan juga rank IP-nya. Lalu kita klik next. Pada tahap ini penyeleksian IP yang mana tidak digunakan dalam proses pemberian IP DHCP atau otomatis ke klien. Pada IP yang kita isi ini kita tidak boleh memberikannya kepada DHCP client. Lalu kita klik add. Pengecualian IP yang dibawa itu address layer. Setelah itu kita klik next. Sekarang ada pengaturan waktu. Berapa lama IP DHCP yang kita kasih kepada klien tersebut. Contohnya di sini kita akan memberi batasan waktunya yaitu 1 hari kepada klien. Selanjutnya kita klik yes. Atau kita centang pada yes. Lalu kita klik next. Sekarang kita akan mengatur gateway. Di sini kita bisa menggunakan IP server sebagai gateway klien yang terkena DHCP nantinya. Masukkan IP-nya dan klik add. Lalu IP address-nya yang sudah kita masukkan akan tersedia dan kita akan klik next.
Sekarang kita masukkan domain atau nama servernya. DNS-nya nanti akan dipakai oleh klien yang terkena DHCP. Bila sudah, kita isi dulu domainnya. Untuk pengisian DNS-nya nanti akan diberikan ke klien. Lalu kita klik next. Untuk Win server, masukkan address. Contohnya kita menggunakan IP address server yang akan kita gunakan. Lalu klik next. Nanti muncul sebuah notif apakah kita ingin mengaktifkan scope yang sudah kita buat dan konfigurasi sebelumnya. Lalu kita centang pada yes dan next. Nah, di sini kita akan cek DHCP yang sudah kita buat. Dimana kita buatnya tadi pada IP F4 dengan nama scope. Lalu ada IP yang tersedia. Kita cek DHCP yang sudah ada atau yang kita buat tadi. Bila berhasil, maka status DHCP-nya sudah aktif dan siap digunakan. Dan kita cek juga range IP yang digunakan untuk DHCP, dari mana sampai mana dan IP manakah yang tidak digunakan pada DHCP tersebut. Setelah kita mengkonfigurasi server agar DHCP dapat dilakukan, sekarang kita akan cek pada klien apakah DHCP-nya yang tadi kita buat berdampak dan kena pada kedua klien Windows tersebut. Kita akan buka pada Ethernet status kita, lalu kita klik detail. DNS yang kita masukkan apakah berasal dari server, dan lihat range IP-nya apakah juga sudah sama seperti yang sudah ditentukan pada server sebelumnya. Nanti kita akan lihat berapa IP F4 address-nya, IP subnet max-nya, dan nama yang kita masukkan tadi.
Nah, pada detailnya ini pun DHCP enable-nya harus yes. Lalu kita tutup. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan konfigurasi DNS pada Windows Server. Pertama-tama kita akan klik Add Role and Features. Di situ kita langsung klik Next. Selanjutnya pada installation type ini kita pilih role based and feature based installation, terus kita klik Next. Pada server selection kita pilih yang pertama, terus kita klik Next. Terus pada server rules kita cari DNS server, lalu kita klik, kita add fitur dan kita klik Next. Yang di sini langsung kita klik Next. Di sini kita klik Installation. Proses installation ini memakan banyak waktu, jadi kita tunggu saja. Kita akan menunggu installation-nya. Selama installation ini tidak boleh dikembalikan, kalau tidak nanti mengulang dari awal. Setelah installation kita klik close, terus kita pergi ke tools dan klik DNS. Pada DNS akan keluar
atau manajer kita. Terus klik pada forward lookup zone. Langkah selanjutnya klik next, lalu pilih primary zone, klik next, kita isi namanya yang tadi, klik next, terus kita klik next, kita klik finish, lalu selanjutnya tambahkan host pada zone dan klik kanan pada zone untuk membuat nama. Jika nama kita tidak ketemu, maka kita bisa mengulangnya lagi. Masukkan nama DNS kita yang awal tadi. Klik OK. Untuk mengujinya kita bisa buka confront dan kita ping, masukkan nama DNS kita atau nama domain kita. Jika sudah jalan atau reply seperti di video, berarti penginstalan atau konfigurasi DNS kita berhasil. Sekian video penyampaian konfigurasi DNS pada Windows Server 2012 R2 selesai. Assalamualaikum warahmatullahi